Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan yang ke-10 ini, kita akan membahas mengenai pengenalan fungsi logika dan fungsi teks, di mana fungsi logika dan fungsi teks ini nantinya kita gunakan untuk pengolahan data yang sifatnya di dalamnya ada nilai kriterianya, ya. Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang fungsi-fungsi dasar mengenai rumus atau formula fungsi statistik dan matematika. Nah, di pertemuan yang ke-10 ini kita meningkat lagi tentang fungsi logika dan fungsi teks. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan yang ke-10 ini, yang pertama ada fungsi if, yaitu if tunggal, kemudian and, kemudian or, lalu ada if bercabang atau bertingkat, ya, atau juga ada yang menyebut fungsi if bersarang. Jadi di dalam if ada if lagi. Kemudian fungsi teks, ya. Fungsi teks ini nanti ada left, mid, right, trim, upper, lower, proper, dan concatenate, ya. Jadi nanti masing-masing fungsi teks ini memiliki fungsi yang cukup membantu kita apabila nanti kita menjumpai data yang sifatnya itu teks. Jadi nanti kita gunakan fungsi-fungsi ini. Lalu berikutnya ada lookup dan VLOOKUP. Ya, ini lookup dan VLOOKUP ini merupakan salah satu fungsi yang kita gunakan nanti untuk melakukan pembacaan dari sebuah tabel data. Ya, jadi ada dua, lookup dan VLOOKUP. Lalu adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan yang ke-10 ini, yang pertama nantinya Anda diharapkan mampu mengaplikasikan dari fungsi yang ada di Microsoft Excel ini. Kemudian bukan hanya mengaplikasikan fungsinya, juga diharapkan mengerti dan mampu menerapkan fungsi-fungsi ini dalam nantinya ada di sebuah contoh kasus. Lalu berikutnya untuk tabel lookup. Nah, ini di sini Anda harus paham apa itu nanti lookup dan juga VLOOKUP itu gunanya untuk apa. Oke. Lanjut ke pokok pembahasan. Yang pertama ada fungsi logika. Yang pertama ada fungsi if. Jadi fungsi if ini fungsi yang kita gunakan, ya, untuk memilih antara dua kemungkinan atau lebih, ya, dari perbandingan logika yang diberikan. Nah, lalu dia nanti akan menghasilkan nilai benar jika argumennya benar, dan sebaliknya akan menghasilkan nilai salah jika argumennya salah. Sederhananya, fungsi logika if ini dia menguji, ya, menguji sebuah nilai yang di dalamnya ada nilai benar dan nilai salahnya. Kemudian untuk bentuk umumnya seperti ini, ya. If, ya, sama dengan if, dimulai dengan sama dengan if, kemudian ada logika. Logika ini adalah nilai yang akan kita uji, itu berada di alamat sel keberapa, diikuti oleh nilai benarnya, lalu nilai salahnya itu apa.
Nah, contohnya seperti ini. Sebentar. Oke, contohnya seperti ini. Sama dengan jika di sel B4 ya, di sel B4 ini lebih dari 65 nilainya, maka ini pernyataan benarnya adalah lulus. Kemudian langsung disusul oleh pernyataan salahnya, tidak lulus, dan diapit oleh tanda petik 2 karena ini adalah bersifat atau datanya ini adalah teks ya. Jadi harus diapit oleh tanda petik 2 di atasnya seperti ini. Ini cara penulisannya. Cara bacanya adalah jika di sel B4 nilainya lebih besar 65, maka dinyatakan lulus. Nah, jika nilainya di sel B4 ini ada yang nilainya lebih dari 65 ini, maka pernyataan yang benar ini, yang lulus ini akan dijalankan. Tapi sebaliknya, jika tidak ditemui nilai sebesar 65 di sel B4, maka pernyataan tidak lulus ini atau pernyataan yang salah akan dijalankan. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, ada if lagi ya, kemudian A1 ini adalah alamat sel yang kurang dari sama dengan nilainya berapa? 7.000. Maka pernyataan yang benarnya akan dijalankan, yaitu kalau ada nilai kurang dari sama dengan 7.000, maka dia dinyatakan murah. Dan sebaliknya, kalau lebih dari ini nilainya, maka ini akan dijalankan. Ya, seperti itu untuk if ya. Fungsi if tunggal. Ini masih tunggal karena nilainya baru ada hanya 2 nih. Pernyataannya hanya 2. Maka kita sebut ini if tunggal karena hanya satu if yang kita gunakan. Dan perlu diingat bahwa satu if ini mampu menampung nilai 2 kategori ya. Ini kategori benarnya, ini kategori nilai salahnya ya, seperti itu. Kemudian saya berikan contoh ya untuk if-nya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada if tunggal dan ada if bertingkat nanti. Yang pertama untuk if tunggal ya. Nah, sebagai contoh di sini ada sebuah tabel, ada nomor, nama, wilayah, dan omset. Kita di sini diminta untuk mengisi kolom keterangan. Ya, di sini ada kolom keterangan yang harus kita isi. Di sini ada ketentuannya. Jika omsetnya lebih besar 10 juta, maka dinyatakan berhasil. Kemudian pernyataan salahnya apa? Jika tidak, ya maka dia gagal. Berarti di sini kalau kita mengacu kepada fungsi if, rumusnya adalah if ya, seperti ini. Kemudian logika atau nilai yang akan diuji ya, ini ya sel atau nilai yang akan diuji itu nilainya berapa ya. Kemudian disusul oleh pernyataan benarnya atau berhasil gini ya, berhasil. Kemudian pernyataan yang salahnya gagal. Nah, seperti ini ya, penulisan rumusnya seperti ini. Kalau
untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini. Ya. Kita gunakan fungsi if sesuai dengan ketentuan yang ada, karena di sini ada keterangan jika omset lebih besar 10 juta maka berhasil, jika tidak maka gagal. Berarti rumusnya adalah sama dengan if. Nah, di sini ada logical test ya. Logical test ya sama aja dengan nilai yang akan kita uji. Ini berada di alamat sel mana? Karena di sini yang ditanyakan omset ya berarti nilai omset yang kita pilih selnya berada di sel D4. Kemudian nilainya berapa? Nilainya adalah lebih besar 10 juta. Lalu titik koma ya, ikuti ini petunjuk di sini nih, sudah ada nih ketentuannya. Value if true, berarti nilai jika benarnya itu apa? Nah, di sini nilainya adalah pernyataannya adalah berhasil. Kemudian titik koma ya, seperti ini. Value if false, nilai jika pernyataannya salahnya itu apa? Di sini adalah gagal. Kurung tutup. Kalau sudah ya kita enter. Nah, kita perhatikan dulu ya. Jika di sel D4, ini kan D4 ya, D4. Nilainya berapa? Lebih besar 10 juta, maka ya, ini pernyataan benarnya sesuai dengan ini, berhasil. Jika salah atau jika tidak lebih besar 10 juta, maka gagal. Kalau sudah, kita enter. Nah, di sini muncul keterangan gagal. Ya, 10 juta. Kenapa gagal? Karena kalau mau dikatakan dia berhasil, besarnya harus lebih, ya, lebih dari 10 juta. Jadi, seperti itu. Ini berhasil ya karena lebih dari 10 juta. Ini juga berhasil ya. Ya, seperti itu. Kecuali kalau di sini nilainya kita kasih tanda sama dengan ya, lebih besar sama dengan. Nah, pasti dia akan berhasil. Nah, seperti itu untuk penggunaan dari if. Jadi juga harus diperhatikan tanda operatornya. Ini apakah lebih besar dari sama dengan ya, atau lebih besar saja. Ini juga berpengaruh nanti. Nah, karena di sini lebih besar 10 juta. Makanya walaupun dia 10 juta, tetap dia gagal karena batas bawah ya. 10 jutanya kan batas bawah. Nah, kalau ini mau dikatakan berhasil, kita tambahkan coba nilainya. Di sini kita kasih misalkan 1. Nah, dia menjadi berhasil. Seperti itu. Kemudian untuk contoh yang kedua, ada kolom nama dan harga. Nah, di sini ada keterangan jika kode A maka anggur, ya. Kemudian jika kodenya C maka cherry. Nah, ini ada yang sedikit kesalahan di sini. Nah, saya ganti yang B jadi C. Oke. Nah, kita isikan rumusnya sesuai dengan ketentuan yang tadi. Kita masih gunakan fungsi if jika ya, jika logical testnya mana? Logical testnya adalah kode ya. Jika ini ya kode, nilainya apa? Nilainya adalah A titik koma A titik koma. Pernyataan benarnya apa? Anggur ya. Jika di kode nilai dari A15 itu adalah A, maka anggur. Kemudian jika bukan, maka cherry. Kurung tutup. Nah, untuk penulisan ini ya, pernyataan benar salahnya ini mau menggunakan huruf besar atau gunakan huruf kecil itu tidak masalah ya.
muncul nilainya anggur. Anggur, saya ini kalau kita tarik ke bawah harusnya cherry ya. Nah, seperti ini penggunaan dari if. Perhatikan rumusnya. Jika di sel A15 memiliki nilai A ini ya, maka nilainya itu anggur. Kalau bukan A ya, maka ini yang akan nilai salahnya akan dijalankan. Seperti itu logikanya. Kemudian untuk harga sama dengan if. Sama dengan if. Jika anggur ini di kolom nama yang akan kita cari ya. Jika namanya anggur, oke. B5 sama dengan anggur. Kemudian apa nilai benarnya? Harganya 5.000. Nah, ini tidak perlu kita gunakan tanda petik di atas karena ini adalah data nama real. Kemudian nilai salahnya berapa? 3.000. Kita masukkan, lalu kita enter. Nah, ini sudah muncul harganya 5.000. Kita copy ke bawah. Ya, sudah sesuai dengan tentuannya di sini. Nah, seperti itu untuk penggunaan dari if. Lalu berikutnya ada if, saya kembali ke sini dulu. Ada if bertingkat. Nah, kalau if bertingkat, ya pada dasarnya sama dengan penggunaan if yang tunggal tadi. Tetapi dia ada if lagi di sini, ya di belakangnya. Jadi di penggunaan if bertingkat ini kita gunakan apabila pernyataannya lebih dari 2 ya. Kalau tadi kan cuma 2, benar atau salah. Nah, kalau atau berhasil atau gagal. Nah, kalau yang if bertingkat ini ada 3 kriterianya. Nah, di sini yang saya contohkan kurang, cukup, dan baik. Makanya kita harus gunakan if-nya ada 2 ya. Kenapa 2? Kok nggak 3? Ya, karena satu if sudah bisa menampung nilai kriteria yang ada, yaitu cukup dan baik ya. Langsung kita gunakan. Jadi makanya di sini ketentuannya ya atau aturannya, jika ada 3 kita cukup gunakan 2 if. Kalau ada 4 pernyataan berarti kita gunakan 4 if. Kalau ada 5 ya kita gunakan 4. Jadi intinya berapa jumlah kriterianya kita kurangi 1 ya, karena 1 if ini bisa menampung 2 pernyataan seperti itu. Ya, contohnya adalah di sini saya contohkan jika nilai A1 ya kurang dari 20 ya, maka ini kriterianya kurang. Jika A1 kurang dari 30 maka dia cukup. Kemudian berarti kan nilai selain dari 20 dan 30 maka nanti apabila muncul di sel A1 dia akan dijalankan nilai yang ini ya, nilai yang baik. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya saya kembali lagi ke contoh ya. Nah, di sini ada if bertingkat. Nah, di sini ada, kita lihat ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Ada 5 kriteria. Berarti di sini kalau mengacu aturan yang tadi, berarti di sini nanti kita gunakan berapa if ya. Ada 4 ya, ada 4 if. Kita lihat ya, di sini ada jika nilainya lebih dari sama dengan 90, maka dia dapatnya A. Kemudian 80 sampai 89 B,
dan seterusnya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ya rumusnya. Kita gunakan if bertingkat. Sama dengan if kurung buka. Nah, di sini sama ya, struktur ini rumusnya sama. Cuma nanti di dalam if ada if lagi. Jika logical test adalah nilai ya. Nilai yang akan kita uji berada di sel mana? Berada di sel C5. Jika di sel C5 nilainya berapa? Ya, ini kita masukkan. Nilainya adalah lebih besar sama dengan 90, maka dia dapatnya nilainya apa? A. Ini ya. Kemudian titik koma, kita masukkan if lagi. Jika di sama ya, di C5 nilainya berapa? Lebih besar sama dengan 80, nilainya adalah dia dapat B. Titik koma, if lagi kita masukkan C5 lebih besar sama dengan 60, nilainya apa? Nilainya adalah C. Titik koma ya, if lagi. Nah, ini sudah kita gunakan 3 ya. Nah, ini if yang terakhir. Jika C5 lebih besar sama dengan nilainya adalah 40, gini. Nilainya lebih besar 40, titik koma. Nah, nilainya apa? Langsung kita tutup dengan kriteria ini ya, nilai salah dan nilai benar, yaitu dapat D. Jika bukan, dia dapatnya E. Seperti ini. Nah, kemudian kita tutup dengan sejumlah berapa if yang kita gunakan. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Berarti kita tutup dengan 4 kali ya, kurung tutup. Ya, sesuaikan dengan jumlah if yang kita gunakan. Kalau sudah, kita enter. Maka nih hasilnya adalah seperti ini. Ya, nilainya sesuai dengan ketentuan yang ada di sini. Ya, kita cek coba ya. Nilai 95 dia dapat A. Oke, betul. Nilai 80 dia dapat B. Nilai 68 ya, dia dapat C. Coba kalau yang di sini ya, nilai kali menjadi nilai 80. Oke, dia berhasil ya, berubah menjadi B. Kemudian kalau ini yang 23 saya kasih nilai 98. Ya, dia jadi A. Artinya ini sudah betul, sudah sesuai dengan kriteria yang ada. Untuk penggunaan if bertingkat ya, caranya seperti ini ya. Kita uraikan kriterianya sampai sejumlah kriteria yang ada ya. Kemudian kalau sudah ketemu di nilai yang 1, 2, 3 ketiga ya, 1, 2, 3 sampai C, kemudian ditutup ya, C kemudian ditutup dengan nilai kriteria yang 2 yang terakhir ya, yaitu D dan E. Langsung kita masukkan di sini. Jadi tidak perlu kita gunakan if lagi untuk memberikan nilai E-nya. Seperti itu. Oke, lalu berikutnya adalah fungsi logika N. Ya, fungsi logika N ini kita gunakan apabila ada beberapa argumen ya, ada 2 argumen atau berapa ya, lebih boleh. Jadi di sini nilai logika N menghasilkan nilai benar jika semua
nilai argumennya ini bernilai benar. Jadi misalkan ada dua ya, misalkan tes wawancara dan tes akademik ya. Ini dinyatakan lulus jika kedua-duanya memiliki nilai lebih dari 60 misalkan. Nah, ini harus kedua-dua argumen tersebut harus memiliki nilai yang benar. Maka nanti dia akan menghasilkan nilai benar. Tapi apabila salah satu atau lebih ya dari argumen tersebut nilainya salah, maka nanti nilainya menghasilkan nilai yang salah. Ini untuk fungsi logika N. Nah, contohnya seperti ini. Oke, sebelum ke contoh, masuk ke bentuk penulisannya ya. Nah, bentuk penulisan rumusnya seperti ini. N, kemudian nilai, logikanya apa, kemudian atau alamat selnya itu di mana ya. X1, X2, X3 ini sama. Jadi kalau misalkan ada lebih dari beberapa logika, bisa kita langsung masukkan di sini. Contohnya seperti ini. Jika ya, kemudian disusul dengan N dan jika dan ya, nilai praktikum lebih dari nilainya adalah 65 dan nilai teorinya kurang dari sama dengan 65, maka dinyatakan lulus ya. Kalau tidak, maka dia gagal. Ini sama dengan if ini. Ini ada pernyataan dari if-nya. Kemudian ini N-nya, nilai praktikum dan nilai teori ini miliknya si N ya. Kemudian, nah di sini ada penjelasannya. Nah, jika nilai praktikumnya dan nilai teorinya sebesar 65, dinyatakan lulus. Jika nilai teori dan praktikum kurang dari 65, maka dinyatakan gagal. Berarti di sini kalau ada salah satu nilai yang tidak sesuai dengan kriteria yang di sini, maka dia gagal. Ya, itu akan dijalankan rumusnya seperti itu. Tetapi kalau nilai kedua-duanya ini sesuai atau besarnya adalah 65, maka dia lulus. Jadi ini fungsi N ini syaratnya harus kedua-duanya atau semua nilainya harus benar. Maka baru pernyataan benarnya akan dijalankan. Seperti itu. Nah, ini untuk lebih memahami dari fungsi logika N ya, saya buat seperti ini. Jadi ini uji logikanya. Jika semua kondisi logikanya bernilai benar, maka hasil dari rumusnya pasti akan menghasilkan nilai yang benar. Kemudian semua kondisi logikanya kalau bernilai salah, ya, pasti dia akan salah. Kemudian ini pun sama. Jadi kalau N itu kedua-dua nilainya itu harus memiliki nilai yang benar, baru dia akan menjalankan atau menghasilkan nilai yang benar. Tetapi kalau ada salah satu nilainya salah, ataupun semuanya nilainya salah, pasti dia akan menghasilkan nilai yang salah. Ini kalau logika N. Lalu berikutnya, fungsi logika OR. Fungsi logika OR ini sama dengan N, ya. Cuman ini kebalikannya saja. Untuk bentuk penulisannya pun sama ya. Sama dengan OR X1, X2, X3. Nah, kalau OR ini salah satu ya. Jadi sederhananya kalau logika OR ini, jika salah satu argumennya bernilai benar, maka dia menghasilkan nilai yang benar. Tapi kalau semuanya salah, maka juga menghasilkan nilai yang salah. Jadi ini kebalikan dari logika N ya. Contohnya seperti ini. Jika nilainya A atau B ya dinyatakan lulus. Selain itu gagal. Nah, berarti misalkan di sini ada nilai C ya, di C, tapi yang salah satu ini nilainya kan benar. Maka yang walaupun di sini dapat C,
tapi yang satunya dapat B, maka dia tetap dinyatakan lulus karena kita gunakan fungsi OR. Ya, seperti itu. Jadi, sederhananya kalau OR ini salah satu nilainya salah, ya, dia akan menghasilkan nilai benar. Nah, seperti ini. Kebalikan ya dari fungsi N. Contohnya seperti ini nih. Untuk lebih memahami uji logika OR. Jadi semua kondisi logika akan bernilai benar. Ya, jika semua logikanya ini bernilai benar. Kemudian semua kondisi logika bernilai salah. Ya, semuanya salah pasti akan sama ya, menghasilkan salah. Tapi kalau salah satu ya atau lebih logikanya bernilai benar, maka hasilnya benar. Ya. Beda dengan N. Kalau N ini semua dua-dua nilai itu harus benar, baru dia menghasilkan nilai true. Berikutnya, nah, ini adalah sudah saya rangkum ya tentang penjelasan dari fungsi if dan gabungan dengan fungsi OR dan AND. Ya, untuk apa if OR dan if AND. Jadi untuk OR dan AND pasti nantinya akan dikombinasikan dengan fungsi if. Jadi jarang ya fungsi OR dan AND ini dia berdiri sendiri. Pasti nanti akan digunakan bersamaan dengan fungsi if. Nah, ini secara singkatnya bentuk penulisan dari gabungan if, and, dan or ya. If, kemudian and, logikal 1, logikal 2 adalah punyanya si and. Kemudian true false ini punyanya si if. Yang or juga sama ya. Hanya kita lihat kasus yang terjadi. Apakah syarat nilainya adalah mengandung kedua-duanya harus benar, berarti kita harus pakai and, atau salah satu nilainya benar, baru kita gunakan or ya, seperti itu. Kemudian agar lebih paham lagi, saya contohkan penggunaan dari gabungan dari if and dan if or. Ya, seperti ini. Ya, di sini saya punya sebuah data ya, data nilai mahasiswa. Di sini ada nama mata kuliah, algoritma, dan PIK. Nah, di sini ada ketentuan. Nah, biar Anda lebih paham, kalau pakai AND dan kalau pakai OR hasilnya seperti apa. Nah, di sini kan ada dua argumen ya, atau nilai, algoritma dan PIK. Kemudian kita lihat ketentuannya. Kolom N, jika nilai algoritma lebih dari 5, ya, lebih besar 5, dan nilai PIK-nya lebih besar 5, maka mahasiswa dinyatakan lulus. Sedangkan jika tidak, maka tidak lulus. Nah, kita masukkan rumusnya if and kriterianya adalah logikal 1 dan logikal 2. Berarti kan ini nilai algoritmanya berapa besarnya? Lebih dari 5. Kemudian logikal 2-nya ini ya, nilai PIK-nya kita pilih selnya sama 5. Kemudian kurung tutup, karena di sini hanya ada 2 ya. Kalau di sini nanti ada 3 ya kita masukkan lagi. Kurung tutup, kemudian kita susul dengan value if true dan value if false-nya ya. Ini kan punyanya si if pernyataannya. Titik koma, nilainya apa? Lulus dan tidak lulus. Kita masukkan. Lulus, tidak lulus. Kurung tutup. Nah, ini hasilnya. Ya.
Jika di sel C4 ya ada nilai lebih dari 5 dan di sel D4 lebih besar 5, maka nilainya adalah lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Jadi kalau kita perhatikan dari N ini, dia akan memberikan nilai benar ya. Jika nilai kedua ini ya nilainya adalah benar. Maksudnya benar di sini adalah sesuai dengan ketentuan. Oke, lebih besar dari 5. Berarti kan ini kan lebih besar dari 5 ya. 8, 7. Nah, kemudian ini kenapa tidak lulus? Ya karena salah satu nilainya ini kurang dari 5 ya, karena dia 3. Nah, walaupun ini PIK-nya 5, tapi karena salah satu nilainya ini kurang dari 5, maka dia tidak lulus. Nah, Anda perhatikan di sini ya. Ini juga tidak lulus ya. Nah, ini juga ya. Nah, sekarang saya coba masukkan nilainya ini menjadi 6 ya. Apakah dia lulus? Tetap tidak lulus karena ini harus lebih besar dari 5. Saya rubah lagi, ini 6. Pasti dia lulus. Nah, seperti ini. Ini penggunaan dari AND. Nah, lalu berikutnya untuk OR, jika nilai algoritma sama nih ketentuannya masih sama, cuman ini kita gunakan OR. Sama dengan if, kemudian OR, nilainya apa? Logikanya apa? C4 lebih besar dari 5. Kemudian ini ya D4 itu nilai PIK-nya lebih besar 5. Kemudian nilainya apa? Nilainya tidak lulus ya. Yang pertama lulus. Kemudian tidak lulus. Nah, seperti ini ya. Anda perhatikan. Nah, kalau tadi kan sini N ya. Jika N. Nah, sekarang kita pakai OR. Anda bisa lihat hasilnya. Jika OR lulus, tidak lulus. Oke. Kita tarik ke bawah. Ya, Anda bisa lihat perbedaannya. Yang tadinya tidak lulus ya di sini menjadi lulus ya. Ini kan tidak lulus menjadi lulus. Karena apa? Karena salah satu nilainya ini memenuhi syarat, yaitu lebih besar 5 ya, lebih besar dari 5, yaitu nilai PIK ataupun nilai algoritmanya ini lebih besar dari 5. Makanya dia lulus ya, di sini lulus semua. Kalau yang kita tadi pakai N, ada yang tidak lulus nih di sini, tidak lulus ya, jadi lulus. Tidak lulus jadi lulus karena apa? Salah satu ya nilainya ini lebih besar dari 5, yaitu 8, kemudian 6 ya, kemudian ini ada 6-nya di sini. Dia menjadi lulus. Ini bedanya AND dan OR ya. Lalu berikutnya ada fungsi teks ya. Nah, fungsi teks ini kita gunakan apabila dalam pengolahan data nanti kita ada fungsi data itu sifatnya teks. Ya, contohnya di sini ada left ya. Left ini berarti kita mengambil beberapa huruf atau teks dari sebelah kiri. Bentuk penulisannya adalah left, kemudian X atau Y ini adalah alamat sel ya. X ini alamat selnya, dia berada di mana.
lalu kita ambil jumlah karakternya yang diambil sebanyak berapa. Ini Y-nya. Contohnya ini left, kemudian ada kata Amikom. Saya mau ngambil 3 karakter dari sebelah kiri. Berarti kan ini yang nanti yang akan dimunculkan A, M, I. Jadinya ini hasilnya. Kemudian contoh berikutnya sama ya. Kalau ini langsung kita ketik teksnya. Kalau ini kita ngambil dari selnya, alamat selnya. C2, kemudian nilainya 5. Kita ambil dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya ini, Amico. Untuk fungsi teks yang left. Berikutnya, right. Nah, ini sama ya. Hanya saja dia ngambil dari posisi sebelah kanan. Contohnya, right sama dengan right, kemudian ada teks Amikom. Kita hitung dari sebelah kanan. 1, 2, 3. Munculnya ini nanti. Kemudian ini juga sama ya. Nah, ini kalau kita ketik langsung seperti ini caranya. Ini kalau kita ngambil dari alamat selnya. Kemudian ada fungsi meet. Nah, fungsi meet ini agak berbeda sedikit dengan kedua fungsi teks tadi ya, right dan left. Kalau meet, kita lihat di sini ada YZ ya. YZ ini posisi awal karakter, kemudian Z ini jumlah karakter yang akan kita ambil. Contohnya seperti ini. Kita biasanya kalau fungsi meet ini kita gunakan untuk mengambil suatu teks pada posisi tertentu atau biasanya di posisi tengah dari sebuah teks. Caranya ya sama dengan meet. Lalu berikutnya ada misalkan di sini ada teks ya namanya matcom. Kemudian nilai awalnya posisi awalnya ya ini 2. Kemudian jumlah karakter yang diambil berikutnya ada 4. Berarti di sini kita hitung 1 M ya, dari M 1, 2 ya. Posisi awalnya berarti 2. Hanya sampai sini MA. Lalu berikutnya dari huruf A atau karakter A ini kita ambil atau kita hitung sebanyak 4 karakter ya ke kanan. 1, 2, 3, 4. Jadinya teksnya muncul seperti ini, adco ya. Itu untuk fungsi meet. Caranya seperti itu. Posisi awalnya berapa, lalu sisanya kita mau ngambil berapa karakter. Dihitung dari posisi terakhir dari awal karakternya. Misalkan sini M A. Berarti kan 2 ya. M A. Kemudian dihitung lagi ke kanan 4 dari posisi terakhirnya. 1 A, 2, 3, 4. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada fungsi concatenate. Ya, concatenate ini untuk menggabungkan beberapa teks dalam satu sel. Ya. Misalkan di sini ya ada di sel C2 ada teks Amikom, di sel C3 ada teks Purwokerto, kemudian di sel C4 ada nilai kode posnya. Kemudian kita mau menggabungkan dari sel C2 dan C4. Maka nanti hasilnya seperti ini. Kalau kita gabung di sel misalkan di sel C5-nya. Amikom, strip ini ya, Purwokerto dan seterusnya. Ini concatenate ya, fungsinya untuk menggabungkan teks dalam satu sel. Kemudian ada lower ya. Lower ini fungsinya untuk mengubah karakter ya dari yang tadinya besar ya, ini kapital semua, nanti dia menjadi huruf kecil semua. Ini kita gunakan lower. Nah, penggunanya cukup mudah ya. Ini sama dengan lower, kemudian kita masukkan alamat selnya. Nah, gunakan tanda petik kalau di sifatnya adalah teks ya. Di sini saya contohkan seperti ini. Nah, nanti hasilnya menjadi huruf kecil kalau kita gunakan
lower. Lalu berikutnya upper kebalikan dari lower. Upper ini yang tadinya kita huruf kecil, kita punya huruf kecil di Excel yang kita mau merubah menjadi kapital. Nah, ini kita gunakan upper, sama dengan upper, kemudian teksnya itu apa, atau kita ambil dari alamat selnya langsung juga bisa. Nanti munculnya sama, .com, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya ya, di sini saya contohkan fungsi gabungan ya, dari fungsi teks ini. Fungsi gabungan dari fungsi teksnya. Yang tadi ya ada mid, left, right. Ya. Saya contohkan seperti ini. Yang tadi ya, yang upper, lower ya. Nah, saya misalkan punya teks seperti ini. Nama saya aja nggak apa-apa. Ya, Dwi Kris Biantoro. Nah, di sini saya ngetiknya misalkan ini kecil aja deh, kecil, ini juga kecil. Nah, di sini saya ingin merubah ini menjadi kapital. Berarti saya gunakan upper. Teksnya mana? Di sini ya, alamat teksnya. Kemudian kurung, tutup, kita enter. Nah, dia menjadi kapital semua ya, karena kita gunakan upper. Kemudian kalau lower ya, lower teksnya mana, misalkan ini ya, yang tadinya kapital ingin saya kecilkan lagi ya, dia balik lagi ya, ini fungsi lower. Kemudian ada satu fungsi lagi yang namanya proper ya. Proper ini fungsinya untuk merubah teks ya, tapi nanti hanya kapitalnya hanya huruf awalnya saja ya. Misalkan seperti ini, proper, nilai ini yang akan saya rubah. Nah, Anda perhatikan ya, ini yang besar hanyalah awalnya saja, huruf D dan huruf K ya. Yang tadinya D sama K ini kan kecil. Nah, sekarang udah kapital ya, nilai D dan K-nya ini. Nah, ini untuk fungsi dari proper. Kemudian satu lagi ya, saya contohkan ini nilai awalnya ya. Nah, saya beri dia spasi nah, di sini misalkan. Nah, kemudian saya ingin posisinya dia itu rapi ya. Spasinya kita hilangin. Nah, kita gunakan fungsi yang namanya fungsi trim. Fungsi trim ini untuk menghapus nilai spasi di dalam sel. Nah, misalkan ini ya. Kemudian saya enter. Nah, dia posisinya langsung di rata sebelah kiri ini ya. Spasinya jadi hilang. Seperti itu. Ini untuk fungsi dari teks yang tadi ya, ada ada fungsi upper, kemudian ada fungsi lower ya, proper dan trim. Nah, berikutnya di sini kita gabungkan fungsi if dengan fungsi text. Di sini ketentuannya adalah jika kodenya A ya, kodenya A ini, maka namanya anggur. Kemudian harganya 5.000. Oke, jika kodenya C maka namanya cherry. Nah, di sini kita harus lihat ya, yang ketentuannya kan hanya kode A-nya saja. Berarti kita harus ngambil satu karakter dari sebelah kiri. Kita gunakan left ya. Kalau Anda bingung untuk menggabungkan antara if dan fungsi teks, Anda tulis dulu fungsi teksnya. Fungsi teksnya seperti ini kan. Nah, fungsi left kita ambil berapa karakter?
Kalau ingin kita ngambil kode A-nya saja, ya berarti kita ngambil satu karakter. Kalau sudah seperti ini kita oke. Nah, di sini kan sudah berhasil tuh, ya. Nilai A-nya sudah muncul. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan dengan fungsi if-nya. Berarti di sini, ya, jika ini harus sudah ketemu, jika nilai sebelah kiri dari sel B4 ini adalah A. Nah, sekarang kita masukkan pernyataannya adalah apa? Adalah A nilainya, kemudian titik koma, maka apa? Itu adalah anggur. Kalau bukan, berarti cherry. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita enter. Nah, muncul, ya. Jika left, ya, dari sebelah kiri satu karakter, nilainya apa? Nilainya adalah A, itu anggur. Kalau bukan A, ya, pasti akan dijalankan ini. Seperti itu. Ya. Oke, berikutnya harga. Kalau harga ini sama dengan cara yang tadi, ya. Ini kan anggur. Berarti sama dengan anggur harganya 5.000. Ini kita tidak gunakan fungsi left lagi, ya. Jika ini nilainya anggur, ya, maka nilai harganya 5.000. Kalau cherry harganya 7.000. Kurung tutup, enter. Nah, ini sudah muncul, ya. Kita kasih rupiah misalkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian right, ya, fungsi gabungan if dengan right, ya. Nah, sekarang berarti logikanya berarti kan kita mau ngambil sebelah kanan biar nilai 1 ini masuk di sini, ya. Nah, kalau Anda bingung cara langsung, ya bisa cara seperti ini dulu. Right, ya. Kita ambil nilai kanannya berapa? 1, ya. Kita cek oke, nilainya 1, berarti berhasil. Jika kode 1, maka namanya anggur. Nah, tinggal kita tambahkan if, kemudian right. Nah, di sini nilainya apa? Nilainya adalah anggur. Kalau bukan, terus cherry. Tanda petik, kurung tutup, enter. Kenapa false di sini? Ya. Ya, kenapa false di sini? Ya, karena, ya, ini kita belum buat nilainya, ya. Nilainya, nah, seperti ini. A1, B3 right. Anggur, cherry. Kita tarik bawah. Oke, oh, ada yang salah nih, ya. A1 itu anggur, kemudian jika kodenya 2, maka cherry. Ini cherry semua nih. Oke. Cek dulu, ya. Kita cek dulu. Oke, 1 ini kita buat ya.
Oke, berhasil ya. Karena di sini ya, satu ini kan numerik ya. Nah, kita rubah numerik dulu menjadi sebuah teks biar nanti dia dianggapnya adalah sebuah teks. Karena tadi kita tidak gunakan petik pada ini ya, pada angka 1, maka dia dianggapnya salah ya. Maka kalau nilai salah yang dimunculkan adalah cherry-nya. Seperti itu. Kalau untuk harga sama ya caranya dengan yang tadi. Tinggal ini, jika di sel G4 itu anggur, maka harganya 5.000. Jika cherry, harganya 7.000. Ya, seperti itu untuk fungsi gabungan dari if dan text-nya. Kemudian fungsi lookup ya, lookup dan VLOOKUP. Lookup ini fungsi yang kita gunakan untuk membaca suatu tabel ya. Tinggal kita lihat saja tabelnya itu bentuknya horizontal atau vertikal. Kalau horizontal kita gunakan lookup, kalau bentuk tabelnya vertikal kita gunakan VLOOKUP. Kemudian untuk penulisan rumusnya sama dengan lookup, kemudian X ini adalah sel kunci atau nilai yang akan kita cari. Kemudian Y-nya ini adalah tabel array ya. Tabel array berarti tabel yang menjadi isian datanya. Kemudian Z ini adalah nilai yang akan kita cari jadi nilai itu berada di kolom atau baris keberapa ya dari tabel tersebut ya. Untuk lookup pun sama ya, cuman hanya penamaan tabelnya saja. Contohnya seperti ini ya. Kalau lookup ya, saya contohkan. Di sini ada tabel ya. Di sini ada tabel kosong, nama dan merek. Nah, di sini kita lihat kalau ada tabel bantu ya yang memanjang seperti ini, berarti ini kita namakan dia tabel horizontal. Kalau horizontal berarti kita pakai lookup ya. Gampangnya seperti itu. lookup, horizontal lookup. Vertikal VLOOKUP ya, seperti itu. Nah, di sini ada, perhatikan Anda ya. Ada kode, ini juga ada kode. Berarti kalau seperti ini yang menjadi sel acuannya adalah kode ya. Nah, berarti di sini kita gunakan lookup. Kemudian lookup value-nya ini ya, B4 yang akan kita cari kan ini. Kemudian ada tabel array. Tabel array-nya ini tabel bantunya atau tabel referensinya. Kita blok isinya saja ya. Nah, dari sini ya, semua ke kanan. Lalu jangan lupa ini di F4 dulu biar nanti dikunci ya. Nah, biar nanti kalau di copy ke bawah dia tidak akan berubah atau geser atau nanti ditemukan nilai kosongnya. Kalau sudah seperti ini lookup B4, kemudian ini sudah kita absolute. Kemudian di sini ada row index number. Row index number itu baris keberapa yang akan kita jadikan acuannya. Nah, di sini kan kita mau nyari nama barangnya. Nah, nama barang itu berada di baris keberapa dari tabel ini. Kita lihat ya, kode baris pertama, nama baris ke-2, merek baris ke-3. Berarti kalau kita mau cari nama ya berarti dia berada di baris ke-2. Kemudian nah di sini ada true atau false ya. Di sini kita masukkan nilai pasti ya. False itu untuk nilai pasti, exact match. Kalau nilai true itu kita gunakan untuk nilai yang sifatnya itu rank ya, atau nilai yang belum pasti. Kita gunakan ini false. Atau bisa juga kita masukkan nilai 0. Nah, 0
sama dengan atau false itu juga sama ya. Lalu enter. Ini muncul monitor dan seterusnya. Jadi kalau saya ulangi di sini ya, yang tadi kena kalau true ya sifatnya nilai yang sifatnya belum pasti ya. Belum pasti itu seperti ini. Kayak tadi yang di if ya, rentang nilai 80 sampai 89 dapat B. Kemudian 90 sampai 100 dia dapat A. Nah, itu nilai belum pasti, rank ya, ada rank, ada jarak. Nah, kita gunakan yang true. Tapi kalau nilainya sudah seperti ini ya, 1 itu monitor, 2 itu keyboard, itu kan nilai pasti. Berarti kita harus gunakan, kita pilih false ya, nilai false ya. Kemudian untuk merek, ini caranya sama ya, tinggal kita copy saja rumusnya. Ya, kita pindah ke sini, lalu kita ganti ya barisnya saja. Merek berada di ketiga, baris ketiga, enter. Nah, ini sudah jadi. Ya, seperti itu ya untuk lookup. Kemudian kalau untuk VLOOKUP-nya bagaimana? Nah, VLOOKUP-nya sama. Nah, Anda tinggal lihat tabelnya nih. Tabelnya kan beda dengan yang tadi. Nah, kalau tadi kan tabelnya kayak gini, memanjang kan. Nah, kalau yang VLOOKUP, tabelnya ke bawah, disusunnya ke bawah. Nah, ini kolom, bentuk kolom. Berarti kalau seperti ini, ya saya harus gunakan VLOOKUP. Kalau Anda gunakan lookup ya nggak bisa ya, nilainya nggak ketemu. VLOOKUP ya sama dengan B4 karena kode berada di sel B4. Kemudian table array-nya kita blok ya, semua isinya saja. Kemudian ini kita blok, kemudian kita tekan F4, titik koma atau koma, kemudian berada di mana nama itu, ada di kolom kedua. Kolom kedua nilainya sudah pasti, kita kasih 0 atau false, kemudian enter. Nah, ini muncul monitor ya, sama ya, hasilnya nanti sama. Saya copy aja biar cepat. Nah, kita ganti barisnya, kolomnya, sorry. Kalau VLOOKUP tuh kolom ya. Oke. Nah, seperti itu untuk VLOOKUP-nya. Oke. Tadi sudah ya, contoh VLOOKUP-nya sudah saya sampaikan. Lalu berikutnya contoh gabungan ya antara if dengan VLOOKUP ya, gabungan atau dengan lookup sama saja ya. Oke, saya contohkan gabungan dari fungsi if dan VLOOKUP-nya. Nah, contohnya seperti ini. Ini agak sedikit perlu logika lagi ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Ada kolom gaji yang harus kita isi, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan kode divisi ya. Ada kode divisi, ID karyawannya, ini juga dari karyawan, ini kode divisi 2. Jadi kita perhatikan kodenya ya. Beda-beda kodenya. Ada divisi 1 dan divisi 2. Kemudian gajinya pun berbeda, tapi gajinya disajikan dalam bentuk 2 tabel. Ada tabel kode divisi 2, ada kode divisi 1. Nah, di sini berarti kita harus gunakan if ya, sama VLOOKUP. Caranya adalah sama dengan if ya. Kita lihat. Yang mau kita cari apa? Gaji. Berdasarkan apa? Kode karyawan. Berarti jika di sel ini ya, nah, adalah divisinya adalah ini yang menjadi if kan nilainya ini 1 atau 2. Jika di A6 nilainya adalah 1 ya,
kemudian titik koma. Nah, di sini karena if gabungan dengan VLOOKUP yang menjadi nilai true dan nilai false-nya itu adalah VLOOKUP-nya. Berarti VLOOKUP ya, kemudian divisi ya. Divisi kan ini ada di kode ini ya, kode divisi 1, kode divisi 2. Berarti ada di ini ya, lookup value-nya kan ini. Ada di divisi 1 ya. C6 kemudian titik koma, kita blok untuk yang divisi satunya dulu. Oke. Kemudian gaji itu berada di kolom keberapa? Kolom ketiga. Nilainya pasti sudah 0. Kurung tutup. Kemudian VLOOKUP lagi untuk nilai false-nya. VLOOKUP ini ya, divisi 1. Kemudian titik koma, baru di untuk false-nya ini ya. Oke, kemudian titik koma, nilainya 3, 0. Oke, ada yang salah ya di sini. Oh, ini harusnya A6 ya, sorry. Oh, ini C1. Oke, salah saya. Jika di C6 ya, C6 nilainya 1, VLOOKUP ya, kemudian berdasarkan kode, ini kan ada kode sama nih. Nah, hasilnya muncul. Ini kita blok ya, kemudian F4. Ini juga kita blok F4. Enter. Nah, ini gabungan dari if dan VLOOKUP seperti ini. Jadi kalau gabungan if dan VLOOKUP atau HLOOKUP, nilai benar dan salahnya dia berubah untuk VLOOKUP-nya. Nah, ini kan nilai true-nya. Ini nilai true-nya atau nilai benarnya, ini nilai salahnya. Ini if-nya ya. Jika di sel C6 ini ada kode KCC01 ya. Kita nggak perlu menerjemahkan lagi karena di sini sudah ada tabel bantunya. Nah, sudah dibantu dengan ini dibaca dibaca melalui kode ya, kode KCC01 ya. Makanya kenapa di sini ada dua tabel ya. Dua tabel ini tabel untuk yang jika benar, ini kalau di tabel jika salah. Seperti itu. Kita copy ke bawah. Nah, seperti itu. Ya, ini untuk gabungan dari if dan VLOOKUP. Oke, itu untuk pembahasan dari VLOOKUP dan HLOOKUP serta gabungan ya dari if dan VLOOKUP serta HLOOKUP. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dari saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.